bisa dikatakan beliaulah dan nabis kita dari bukan hanya zamannya yang jahiliyah waktu itu, bahkan manusianya tidak ada yang beradab, ya, tidak ada yang beretika, semuanya beradab waktu itu, terlebih kepada perempuan, terlebih kepada wanita, seperti yang sudah barangkali diketahui bersama. Saat itu wanita itu hanya dijadikan penghibur saja, sehingga kalau ada orang melahirkan wanita waktu itu langsung dikubur hidup-hidup langsung, karena dianggapnya wanita itu pembawa sial, wanita itu yang gak ada manfaatnya katanya, selain hanya untuk dibuat senang-senang bagi kaum Adam saja. Oleh karenanya datanglah Nabi Muhammad SAW mengangkis hal itu, mengangkat derajat wanita. Pertama, wanita diberi pakaian, ya, diberi pakaian yang layak, ya, seperti yang sampai pakai ini. Nah, ini harus dibiasakan, bukan hanya ketika ada reunian gini saja atau ketika ada acara yang lainnya. Sampai biasakan pakaian seperti ini dimanapun, sebisa mungkin di dalam rumah pun begitu. Karena saya yakin pakaian itu termasuk apa syiar, ya. Ini suara saya sudah bereka sudah. Itu yang pertama, sehingga semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan membaca maulid tadi itu. Terus yang ketiga, terima kasih atas kehadiran sampai semua. Ya, saya juga tidak tahu mau bicara apa, ya. Saya hanya mau mengingatkan saja, dari apa-apa yang sudah dianugerahkan kepada kita, terlebih tadi sudah saya sampaikan, wanita sudah diangkat derajatnya oleh Rasulullah, terus dikasih, ya, batasan-batasan, termasuk pakaian seperti ini dan seterusnya. Itu kita jaga baik-baik, ya. Jangan sampai kita kembali lagi kepada zaman jahiliyah tersebut, zaman jahiliyah modern bisa dikatakan seperti itu. Di luar sekarang bahkan ada profesor doktor, ya, yang katanya ahli tafsir mengatakan jilbab tidak wajib, mengatakan rambut bukan aurat. Itu jangan didengarkan, mana ada, ya, gak ada itu, gak ada dalilnya sama sekali, ya. Bisa jadi beliaunya itu hanya karena anak-anaknya tidak ada yang pakai jilbab, akhirnya berkata seperti itu, bisa jadi begitu, ya. Yang jelas, kalau rambut semua sudah sepakat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan rambut bukan aurat, baik ketika sholat atau di luar sholat. Bicara tentang sholat, saya sekedar mengingatkan, menambahkan apa yang disampaikan oleh Abah tadi, ya. Sholat itu hadiah dari Allah ketika Rasulullah Mi'raj, ya, Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menemui Allah langsung, baik secara fisik atau dan ruhnya. Jadi semua lahir batin memang seperti itu. Begitulah pendapat yang mutabarok. Pentingnya sholat itu, Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya, orang yang melaksanakannya dengan benar, dari semua fahsya, perbuatan keji, ucapan keji, wal munkar, dan ucapan atau perbuatan munkar. Kalau dibalik, orang yang masih ucapan dan tindakannya keji dan munkar, berarti sholatnya belum benar, sholatnya masih kurang sempurna. Dari situ saya hanya mengingatkan saja, ya, yang terpenting dalam sholat, satu, ketika niat. Setelah syarat-syaratnya dipenuhi, ya, wudhu dan lain sebagainya, menutup aurat dan lain sebagainya, suci, ya, dari atas kecil dan atas besar. Pertama, niat. Ini seringkali, ya, saya mendapati di beberapa tempat, baik musola atau masjid, tempat saya numpang sholat di sana. Jadi saya itu kalau dohor setelah ini, ya, pasti ke masjid sini, dohor dan maghrib. Kalau asar emangnya di sini sendiri. Terus dulu subuh jalan-jalan saya sambil olahraga, sholat di Selati atau di masjidnya Ustaz Samsudin. Ya. Di situ atau bulan yang lalu, ya tepatnya tahun lalu, hampir tiap hari balik isya saya sabtu di musola baru. Ada musola baru di pojok lapangan sana. Waktu itu yang sholat seringkali saya dengan adimnya saja, ya, sehingga saya upayakan istiqomah sholat di sana. Alhamdulillah sekarang sudah ramai, saya tinggalkan karena sudah ramai. Khususnya di musola itu, setiap setelah maghrib saya tidak pulang dengan sampai isya. Banyak yang tanya biasanya, dan banyak yang salah. Ya, niat itu disangkanya mengucapkan kalimat niat itu. Usolli fardhu dhuhri arba'u raka'atin wa mustaqbilan qiblatin imaman wa ma'muman fardhu ta'ala Allahu akbar. Itu namanya talafud dunia, kan? Mengucapkan kalimat niat untuk membantu kita ketika takbir agar bisa niat di dalam hati. Ya. Adapun niat yang sebetulnya adalah yang di dalam hati. Saya sholat dohor, ya, fardu dohor berjamaah. Bahasa apapun tidak apa-apa, ya. Artinya kalau sekiranya sampean niat usolli wa dzikrillah itu menyulitkan sehingga ketika sampean takbir tidak bisa niat di dalam hati, ya nggak usah sudah, ya. Sampean tinggal mengingat-ingat, sekarang saya mau sholat dohor berjamaah. Sudah, setelah itu takbir, ya, itu sudah namanya istihdor dunia, ya. Jadi kalau sampean mengangan-angan kalimat usolli ilahi, nanti takbirnya panjang. Allah, karena dalam pikiran usolli fardhu dhuhri arba'u Allah, kayak warung dobo. Kenapa? Le dobo ake-ake gitu loh. Ya, kalau sampean niat takbirnya panjang, itu kebanyakan sampean tidak niat dalam hati, tapi sampean membayangkan kalimat-kalimat niat. Kalau itu yang terjadi, sholatnya tidak sah. Karena kita sudah bilang paling penting di niat ini, ya, niat itu. Allahu Akbar. Saya kalau imami, sudah Allahu Akbar. Tidak mungkin panjang, kenapa? Niatnya di dalam hati. Itu
yang paling penting pertama. Yang kedua, saya tidak mau bicara panjang lebar rukun dan syarat, sampai sudah hafal. Yang kedua, tidak boleh mengulangi rukun fi'li, ya, rukun yang berupa perbuatan. Takbir satu kali, tidak boleh dua kali. Allahu Akbar, tidak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali tidak sah. Ketiga kali sah. Begitu ya. Hitungan sahnya itu ganjil. Yang genap membatalkan takbir yang sebelumnya. Itu takbir. Ya, paling akhir tentang sholat, gerakan, ya, yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang itu, diantaranya ketika salam. Salam itu yang menjadi rukun assalamualaikumnya, kalimat assalamualaikum, bukan menoleh ke kanan dan ke kiri. Karenanya kalau diperkirakan menolehnya sampai itu membuat batal, nggak usah menoleh. Hukum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah tolak-tolak. Menoleh yang benar bagaimana? Ya, hanya kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai dadanya ikut, karena ketika dada ikut itu sudah dianggap, ya, iltifat, ya, apa, berpaling, ya, berpaling dari kiblat. Seperti itu tentang sholat. Yang bila sholat itu kita lakukan dengan benar, insya Allah, ya, semua rezeki kita sesuai dengan sholatnya, ya, jodoh sampean sesuai dengan sholatnya, terus ucapan dan tindakan insya Allah sesuai dengan sholatnya, takaran rezekinya sama dengan baik buruk sholatnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.